Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia, serta mama, papa yang senantiasa setia mendampingi Ananda belajar di rumah selama ini, Yanda, Bunda, SD Al-Azhar Sukabudi yang kami hormati, serta hadirin semuanya yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Allah masih memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, yang apabila kita menghitung satu demi satu nikmat yang diberikan oleh Allah, niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak yang soleh dan soleha serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan Yanda ingin bercerita. Ada 3 orang lelaki. 3 orang lelaki ini terjebak di dalam sebuah gua pada suasana yang hujan deras. Malangnya, gua yang digunakan untuk berteduh ini ternyata ada batu yang menghalangi pintu sehingga dia tidak mampu untuk keluar gua. Selanjutnya, dia sudah putus asa, berpikir tidak mungkin kita bisa keluar dari gua ini. Satu-satunya yang bisa menolong supaya pintu gua ini bisa terbuka hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh dan solehah, salah seorang dari mereka berdoa dan menyatakan bahwa suatu saat satu lelaki ini pernah hampir terperosok dalam perbuatan zina. Namun dia sadar dan segera menghindar dan bertobat kepada Allah, sehingga dia tidak bisa atau dia tidak jadi melakukan perbuatan yang terlarang itu. Kemudian dia memohon kepada Allah, ya Allah, apabila ini menjadi amal soleh ya Allah, maka bukakan pintu gua ini. Kemudian pintu gua terbuka sedikit. Lelaki yang kedua mengadukan kebaikannya kepada Allah. Ya Allah, dulu saya memiliki pekerja yang belum sempat saya bayar seluruh upahnya. Kemudian dari upah itu saya belikan hewan ternak berkembang menjadi banyak. Suatu saat si pekerja tadi datang meminta upahnya. Selanjutnya kami serahkan hewan yang banyak tadi. Ya Allah, apabila ini adalah amal soleh, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka terbuka pintu gua sedikit, namun belum bisa digunakan untuk keluar. Selanjutnya, lelaki yang ketiga, dia menceritakan bahwa memiliki orang tua yang sudah tua, sudah lanjut usia. Pada suatu malam ia mengirimkan makanan, namun begitu ia sampai rumah orang tuanya, ternyata orang tuanya sudah tidur pulas. Ia tidak tega membangunkannya, ia menunggunya sampai orang tuanya ini terbangun. Bahkan orang tuanya terbangun pada pagi hari. Kemudian lelaki yang ketiga ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, apabila amal yang saya lakukan itu merupakan amal soleh, maka tolonglah kami dan bukakan pintu gua ini. Anak yang soleh dan solehah, akhirnya pintu gua ini terbuka. Dan ketiga orang ini bisa keluar dari gua. Anak-anak yang Yanda banggakan dan mamah papa serta hadirin yang berbahagia,
dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Ada amal soleh yang bisa menyelamatkan diri kita. Yang pertama, menghindari dari perbuatan zina. Yang kedua, ikhlas saat beramal kebaikan, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang tua. Anak yang soleh dan solehah, berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak. Ibu kita yang merawat kita, yang mengandung selama 9 bulan, kemana-mana kita dibawa. Tidak mungkin kita diletakkan, ditinggal kemudian ibu kita pergi. Saat hamil dalam situasi apapun, orang tua kita membawa kita kemana. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setelah kewajiban menyembah atau beribadah kepadanya, kemudian ada perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Di dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Anak yang soleh dan solehah, di dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah juga menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuanya. Anak yang soleh dan solehah, kita wajib berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Di dalam surah Luqman ayat 14, Allah juga menyebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah engkau kembali. Anak yang soleh dan solehah, begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi anak untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Di antaranya, contoh perbuatan baik kepada orang tuanya adalah tidak meninggikan suara saat berbicara kepada mama, kepada papa. Saat orang tua kalian memanggil dengan panggilan, wahai nak, kesini. Apa mah? Ya, tidak boleh. Itu tidak berbuat baik, tidak berbirrul walidain kepada orang tua. Contoh yang kedua, tidak mendahului mereka di dalam berkata-kata atau tidak memotong pembicaraan orang tua kita. Nah, anak yang soleh dan solehah, demikian yang dapat Yanda sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berbuat baik kepada orang tua kita, sehingga amalan berbuat baik kepada orang tua kita ini menjadikan penolong kita di akhirat kelak. Demikian yang dapat Yanda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.